Halo guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya mau share ke kalian cara pasang jalu PCX di motor Yamaha Gear ya. Nah ini si Yamaha seperti biasa akan saya tambahkan jalu di sini ya, karena jalu stang itu selain fungsinya untuk menambah atau memperganteng tampilan ya, juga dia sebagai balancer ya, supaya stang itu ketika dipakai lebih stabil karena yang dipakai Yamaha ini hanya plastik ya, jadi bobotnya sangat ringan. Jadi kalau si jalur PC kan lebih berat ya, jadi dia bisa menambah kestabilan dan meredam getaran yang ada di daerah stang guys. Oke, ikuti terus videonya ya, nanti akan saya share apa aja yang diperlukan, kemudian juga seperti apa cara pemasangannya. Ikuti terus guys, check it out. Oke guys, jadi ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan dulu ya. Nah, yang pertama tentu ini bahan utamanya yaitu jalu PCX ya. Ini saya beli yang ori. Jadi teman-teman kalau beli harus pastikan bahwa jalu yang kalian beli itu ori ya. Itu salah satu tandanya beratnya lumayan. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 250 gram ya. Jadi berat. Eh, ini juga sama ya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua, nah ini untuk bosnya ya. Jadi nanti karena kan stangnya si gear itu mirip seperti aerox ya, kopong. Jadi nanti ini dimasukkan dan dikencangkan. Nah ini untuk nanti yang pengencangnya ini guys. Jadi semakin nanti dikencangkan, si ini akan masuk ke dalam ya, dan ini akan semakin melebar. Makanya dia akan mengikat dan mengunci ke area dalam stangnya guys. Kemudian juga ini adalah baut M6 ya, atau baut 10 ya. Jadi ini kalau ini namanya LM6, ukuran M6. Ini bahannya stainless ya. Jadi nggak akan karatan guys. Dan yang terakhir ini dia kunci L untuk mengencangkan ya. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa beli dari link yang sudah saya share ya, supaya nggak bingung cari-cari lagi mana yang ori atau yang sesuai untuk pemasangan jalu PCX ini guys. Oh ya, sedikit tips saja buat teman-teman yang memang sedang mencari atau mau beli jalu PCX yang ori ya. Jadi salah satu tandanya selain beratnya itu, dia selalu dipisah ya antara jalunya ini dengan si bautnya guys. Jadi kalau bautnya digabung itu bisa jadi itu bukan ori ya. Nah, selain itu juga kemasannya itu dia biasanya dibungkus dengan busa seperti ini guys. Jadi memang besar ya, dan dia digulungnya itu benar-benar apa ya, aman banget gitu. Jadi biasanya seperti ini nih kemasannya itu. Saya lupa memotokan ya, pas kemarin baru beli nggak saya foto. Jadi cuman kurang lebih kemasannya seperti ini guys. Jadi aman, dan si busa buat apa yang ngebungkusnya itu banyak seperti ini, besar ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Kalau bungkus yang ada tulisan Honda-nya itu kan itu gampang dicetak dan bisa dipasukan ya. Tapi kalau pengalaman saya saat beli yang ori itu pasti dibalut dengan busa seperti ini guys, banyak ya. Itu sedikit tips saja untuk memastikan bahwa jalur yang kalian beli itu ori ya. Dan link yang nanti saya sertakan juga itu link tempat pembelian saya kemarin guys. Oke, langsung kita eksekusi aja guys ke motornya. Let's go. Oke guys, jadi step berikutnya kita persiapkan dulu bahan-bahannya ya. Jadi ini jalunya udah saya pasangkan dengan bosnya, kemudian juga bautnya udah saya pasang. Terus ini baut kunci L ukuran 5 ya untuk mengencangkan. Dan ini obeng min untuk ngebuka si plastik penutup stang ini guys. Oke, jadi saya akan share ke teman-teman itu ada dua metode ya. Yang pertama itu si jalurnya ini jadi kita pasang dengan apa adanya ya. Jadi ya seperti ini nih. Dan kedua itu nanti sama seperti yang sebelumnya sudah saya share di aerox nih, karena si ininya akan saya bubut dulu ya, supaya si bulatan yang ini ya, deketin si bulatan yang ininya nanti bisa ukurannya sama dengan si bos ini guys. Jadi nanti
bisa masuk ke dalam stangnya ya. Nah, karena kalau ini ukurannya masih lebih gede, jadi pasti akan banyak jarak antara stang dan hand gripnya ya. Kita akan coba pasang dulu tanpa dengan dibubut guys. Oke, caranya kita congkel dulu. Mudah ya, cukup dicongkel karena ini kan cuman berbahan plastik ya. Jadi eh, tidak berfungsi apa-apa selain mungkin ini buat estetika aja supaya nggak bolong gitu guys ya. Jadi nggak ada fungsi untuk penstabil ataupun peredam getaran. Nah ini kalau misalnya nggak dibubut, dia nanti jaraknya akan sangat lebar banget nih. Contohnya seperti ini ya. Oke guys, jadi belum bisa saya coba tes pasang tanpa dibubut ya. Karena di dalam lubang sini itu ada semacam jendulan ya atau bentol. Jadi kalau saya masukkan bosnya nggak bisa nih, harus digetok-getok dulu. Nah, sedangkan saya kan mau pasangnya nanti akan dibubut dulu supaya si bulatannya ini bisa masuk ke dalam stang guys. Karena kalau nggak dibubut nanti akan terlalu besar nih jaraknya ya, seperti ini nih. Jadi kan secara tampilan malah kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya dibubut nanti dia akan jaraknya seperti ini nih. Itu guys. Jadi kalau seperti ini kan ya lumayan sedang lah, nggak terlalu lebar ya. Jadi secara tampilan pun masih bagus itu guys. Sama seperti si Aerox nih, kurang lebih seperti ini. Kalau Aerox penampilannya kurang lebih seperti ini nih. Tuh, jadi dia jaraknya dikit ya. Tuh, nggak terlalu lebar ya. Karena dibubut. Kalau enggak kan pasti akan besar banget jaraknya ya. Makanya nanti kita akan ke tukang bubut dulu supaya bulatannya ini diperkecil jadi 1,8 ya. Ini kalau nggak salah kan 2 cm ini diameternya, akan dibubut 2 milian. Oke, kita bubut dulu guys. Oke guys, jadi si jalurnya ini udah saya bubut ya, dan ini udah saya pilok dengan menggunakan warna hitam ya. Karena kalau di bubut itu kan si chrome-nya itu menjadi luka ya, dan itu bisa berpotensi karatan kalau tidak kita lapisin dengan cat lagi. Makanya ini tadi saya ada pilok warna hitam, langsung saya pilok aja supaya aman dari karatan ya. Karena belajar dari yang si Aerox, karena nggak saya lapisin, jadi ada timbul bercak-bercak karatan, walaupun memang sih nggak banyak ya. Nah ini supaya lebih awet dan nggak ada karatan, saya pakai lapisan pilok hitam guys. Jadi buat teman-teman mungkin bisa jadi pertimbangan ya, kalau memang mau dibubut, nah harus dipilok supaya nggak ada bercak-bercak karatan. Nggak banyak sih karatannya, cuman ya nanti takutnya nggak bagus aja kalau ada bercak-bercak karat gitu ya. Tapi ini sebanding dengan tampilannya nanti ya, karena ini jadi masuk guys, ini boleh dideketin. Jadi kalau pakai apa dibubut itu jadi masuk seperti ini guys ya. Jadi jaraknya itu tipis ya, jadi bagus. Kalau tadi kan seperti ini nih, jadi jaraknya bisa sekitar 1 cm ya. Kalau ini kan mungkin hanya beberapa mili aja gitu. Jadi secara tampilan lebih bagus, kemudian juga lebih proper lah menurut saya dibandingkan kalau seperti ini gitu. Kalau seperti ini jaraknya terlalu besar, jadi kurang bagus lah secara tampilannya. Oke, kita langsung pasang aja guys, dan ini perlu digetok ya karena di dalamnya itu ada semacam jendulannya nih. Kayaknya bisa akan kelihatan ya, tapi di jarak kurang lebih sekitar 3 sentian ini ada jendul, jadi harus kita getok tapi perlahan supaya nggak merusak area stang motornya ya. Oke, jadi step pemasangannya seperti biasa ya. Ini disambungkan dulu seperti ini, si bosnya disambungkan, kemudian bautnya agak sedikit dikencangkan ya. Nih, nah setelah cukup kencang baru kita masukkan ke sini guys. Nah ini kan karena ada jendulan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah ini mau nggak mau harus digetok nih. Getoknya perlahan aja ya. Jadi sini dilapisin kain dulu, kemudian kita getok guys. Oke, nah ini hasilnya ketika sudah digetok ya. Jadi udah masuk dan mentok nih semuanya ke dalamnya. Jadi
jaraknya kan sedikit ya, nggak terlalu banyak. Baru setelah itu tinggal kita kencangkan guys ke arah jarum jam ya, atau ke arah kanan. Kita kencangkan sampai sambil dipegang ini ya, sampai si jalurnya kencang ya, jadi nggak bisa diputar. Kita kencangkan terus sampai benar-benar paten, jadi kokoh guys. Ini sambil ditahan ya jalurnya ya, putar. Oke, dirasa udah cukup kencang, cukup ya. Nah, jadi kalau di bubut jaraknya jadi dikit gini guys ya, nggak terlalu renggang. Jadi ini secara tampilan pun bagus ya. Ini ada bekas tadi lakban karena bekas dipilok, jadi harus dibersihkan dulu pakai kayu putih nanti ya, baru bisa mengkilat lagi. Cuman ya kurang lebih seperti ini guys. Jadi tampilan atau renggangnya minim ya. Ini udah mentok nih, jadi nggak akan terlalu lebar, dan karena ininya udah dilapisin oleh cat, jadi insya Allah nggak akan karatan ya harusnya ya. Oke, kita pasang yang sebelah kanan guys. Seperti biasa kita kencangkan dulu sedikit ininya sampai si pendorong ini masuk, baru kita masukkan. Ini juga sama, ada jendulannya, jadi mau nggak mau harus kita getok guys ya. Cuman getoknya pelan-pelan aja, dilapisin kain seperti ini ya. Kita mau rebankan kain daripada si jalurnya nanti lecet. Kita getok pelan-pelan ya. Oke, udah mentok guys. Nah, tinggal kita kencangkan aja ya. Ini berarti ke arah jarum jam sama ke arah kanan. Sambil dipegang ininya, kita putar sampai si bautnya ini cukup kencang ya. Jadi si bos di dalamnya itu ngunci, jadi supaya nggak gerak-gerak guys. Nah, ini udah lumayan paten. Kita dikit lagi. Oke, sudah cukup. Nah, paten guys. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya ya ketika sudah menggunakan jalur stang PCX guys. Oke guys, jadi kurang lebih seperti ini ya tutorial cara pasang jalur PCX di motor Yamaha Gear 125 ya. Nah, ini tutorial ini bisa diterapkan di banyak motor Yamaha ya. Seperti yang sebelumnya sudah saya share di Aerox, kemudian juga New Nmax, Gear, Frigo, atau motor-motor Yamaha yang memang ininya kopong nih, atau nggak ada isinya ya. Bahkan ini bisa dipakai juga untuk di motor PCX sendiri guys. Cuma memang motor PCX yang stangnya itu sudah diganti oleh stang CB150 ya. Nah, itu karena kan bawaannya nggak ada dalemannya, maka perlu bos, cuman mungkin nggak perlu dibubut karena kan hand grip motor Honda itu biasanya lebih panjang ya. Kalau Yamaha memang seperti yang teman-teman lihat tadi pendek, jadi harus dibubut. Nah, ada opsi kalau misalnya nggak mau dibubut ya paling harus mengganti hand gripnya ini menjadi yang lebih panjang gitu guys. Jadi supaya bisa menutupi atau mengurangi jarak ya, supaya nggak terlalu renggang gitu guys. Kalau saya lebih memilih dibubut ya supaya lebih simpel, jadi nggak perlu ganti hand grip ya, karena hand grip bawaan menurut saya udah enak banget nih, ngegrip, nyaman dipakai, empuk. Jadi mendingan saya bubut aja lah. Jadi bubut juga kan ini tadi cepat ya, saya bubut ke tukang wood, ditunggu langsung jadi, dan hasilnya juga bagus ya. Jadi seperti ini guys tampilan ketika sudah menggunakan jalur PC guys. Oke guys, jadi cukup sekian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua ya, dan menjadi referensi buat kalian yang mau pasang jalur stang PCX di motor kalian ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. Let's go.